Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca cerah, cuma panas gerah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1266 sampai dengan bab 1270 Dunia Sangkar Roh. Lindong dan kelompoknya memandangi gerbang megah setinggi 100 meter di depan. Terukir di atasnya adalah 3 karakter dengan naga terbang dan burung phoenix, kota Ember. Mereka akhirnya sampai di kota Ember, salah satu kota besar di dunia Sangkar Roh. Secara bertahap ada lebih banyak orang di sekitar. Tidak hanya manusia, tapi juga banyak ras lainnya. Lindong menatap gerbang megah di kejauhan, memikirkan cara membuka situasi di kota Ember dan mendapatkan poin dewa yang cukup di sini. Bantu diri Anda sendiri meningkatkan kekuatan dan keterampilan mengkloning Anda sesegera mungkin. Bagaimanapun, kota Ember adalah salah satu kota utama di alam Sangkar Roh, dan mengumpulkan banyak kekuatan kuat di alam Minglinglan tingkat 9. Gerbang kota ini sendiri tidak sebanding dengan kota-kota tingkat pertama dan kedua. Ada juga aura menakutkan yang saya temui di perjalanan. Saya khawatir itu dari Ember City. Saya tidak tahu berapa banyak orang berkuasa yang ada di kota Ember. Kalau lebih banyak, akan sangat sulit untuk ditangani. Lindong sudah menyesalinya sekarang, semua orang sudah pergi. Jadi kenapa dia masih terburu-buru datang ke kota Ember? Tujuan utama datang ke sini adalah untuk membeli lebih banyak harta berharga untuk tuan-tuan dan mendapatkan beberapa poin Senhao. Karena tuan-tuan sudah tidak ada lagi di sini, dia harus terus tinggal di kota Weiyang, berkembang perlahan, dan terus mengumpulkan poin ilahi secara perlahan. Pergilah ketika Anda sudah cukup kuat, setidaknya di sana. Saya tidak terkalahkan dan tidak ada yang berani mengganggu saya. Kota Ember berbeda, orang kuat yang dia temui di jalan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Lindong. Bahkan jika Anda menggunakan semua kemampuan Anda dan berusaha sekuat tenaga, tidak ada peluang untuk menang. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir, Lindong tidak lagi bingung. Mentalitasnya cukup bagus. Berhati-hatilah. Lindong tidak tahu apa kekuatan alam kekaisaran dan kekuatan jiwa alam kekaisaran di alam Linglan dan alam Linkage. Ditempatkan di domain Linglan, ia berada di urutan kedua setelah 5 kaisar Linglan. Adapun dunia Sangkar Roh, apalagi jika 5 kaisar tidak datang, mereka tidak akan terkalahkan. Hanya saja Lindong tidak mengetahuinya. Dan dia ingin membeli material surgawi dan harta duniawi di kota Ember. Tetapi dia tidak tahu bahwa sebagian besar harta di sini telah diambil oleh Diji. Namun bagi Lindong, ini belum tentu buruk. Semakin sedikit harta karun yang ada, tentu saja semakin tinggi harganya. Setelah tuan-tuan pergi, yang dibutuhkan Lindong adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin dewa. Bukan harta karun itu sendiri. Harga harta karun tertentu yang dinilai oleh sistem tidak tetap dan akan berubah seiring fluktuasi pasar. Semakin harga harta karun meningkat, Lindong akan semakin bahagia. Karena ini berarti dia bisa mengeluarkan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak poin ilahi. He tua, ketika kamu tiba di kota Ember, peraturan lama masih sama. Pertama-tama kamu pergi meneliti pasar untuk melihat bagaimana membuka situasi dan mendapatkan pijakan yang kokoh. Hongdou pergi untuk melihat di mana rumah-rumah berada di lingkungan yang baik dan membeli satu untuk ditinggali sementara. Tak satu pun dari Anda menginginkannya. Saya takut mengeluarkan uang. Hal terpenting yang tidak saya butuhkan adalah uang. Jika Anda membelanjakan lebih banyak, saya akan senang. Lindong menatap di kota Ember di depannya dan memesan. Ya, Tuan Muda, He Yaoting dan Ni Hongdou menjawab secara bersamaan. Satu hal lagi pula, kota Ember adalah salah satu kota besar di alam Sangkar Roh. Kota ini tidak sekuat kota Weiyang,
Dalam perjalanan ke sini, aku merasakan seorang pria yang sangat kuat mengintip ke arah kita. Jadi sebelum kita itu pendatang baru dan kita tidak tahu banyak tentang situasi di sini, kita harus berusaha serendah mungkin dan jangan terlalu sombong. Tentu saja, kita tidak boleh takut akan masalah berangkat dan masuk ke kota Ember sesuai rencana. Kami akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi bersiaplah secara mental. Kemanapun Tuan Muda pergi, kami akan mengikutinya sampai mati. Setelah Lindong mengatakan ini, dia memimpin semua orang menuju kota Ember. Setelah mendekati gerbang kota Ember, banyak sekali kuda dan kereta yang datang dan pergi. Kereta kuda adalah alat transportasi paling umum di dunia sangkar roh. Alasan utamanya adalah Komon mempunyai kepribadian yang penurut, cepat dan stabil. Tentu saja, ada juga beberapa orang besar yang menggunakan alat transportasi lain untuk menunjukkan identitasnya. Gerbang kota Ember tidak hanya tingginya lebih dari 100 meter, tetapi juga lebarnya lebih dari 100 meter. Puluhan pintu masuk dibuka, terjadi antrian panjang di setiap pintu masuk. Sebagai salah satu kota utama di dunia sangkar roh, seluruh kota Ember memiliki 100 gerbang besar yang tingginya 100 meter. Apa yang dilihat Lindong dan yang lainnya hanyalah salah satunya. Antrian yang begitu panjang di setiap pintu menunjukkan betapa besarnya arus orang di kota Ember. Ini jelas tidak sebanding dengan kota tingkat pertama seperti kota Weiyang. Sekelompok orang mencapai bagian belakang barisan. Lindong tahu kalau dia masih baru di sini dan harus bersikap low profile. Saya hanya ingin mengikuti antrian dan memasuki kota tanpa menimbulkan masalah. Lihatlah hasilnya, antreannya terlalu panjang. Dan kecepatannya masih lambat. Ada beberapa saluran di sebelahnya yang tidak perlu antri. Yang lewat hanyalah gerbong yang sangat mewah. Itu harus menjadi jalan bagi orang-orang berkuasa untuk masuk dan keluar. Melihat antrian tak berujung yang terlihat, Lindong tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan memanggil Ni Hongdou. Segera Ni Hongdou masuk. Pak, apa pesanan Anda? Antriannya terlalu panjang, pergi saja ke gang terdekat yang tidak perlu mengantri. Tuan, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kita baru saja tiba di kota Ember? Jadi kita harus tetap bersikap rendah hati jika bisa. Jalur tanpa antrian adalah untuk para pejabat kota Ember. Jika kita pergi, kita mungkin akan menarik perhatian. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Berapa lama antrian ini akan bertahan? Jika kamu dihentikan, beri mereka beberapa keuntungan, dan mereka harusnya bisa lewat. Lagi pula, siapa yang bisa mendapat masalah dengan uang? Jawab Hongdou, dia hanya bertanggung jawab untuk mengingatkan. Sejak Tuan Muda berkata demikian, jalankan saja. Setelah mengatakan itu, Ni Hongdou berbalik dan keluar dari kereta. Kemudian ketiga gerbong tersebut berpindah jalur dan terus bergerak maju. Hal itu langsung menarik perhatian banyak orang yang mengantri. Lindong juga tidak peduli dengan hal ini. Tidak ada hambatan di depan, dan kereta kuda dengan cepat sampai di gerbang kota Ember. Namun saat ini mereka juga diblokir. Tuan, tolong tunjukkan izin Anda. Kedua penjaga gerbang yang menjaga jalan bagi para pejabat maju dan bertanya ketika mereka melihat bahwa ketiga gerbong itu belum menunjukkan izin mereka. Ni Hongdou turun dari gerbong dan berkata dengan sopan kepada kedua penjaga, "Dua orang dewasa, kami baru di kota Ember dan belum mendapatkan izin, mohon maafkan saya." Baru di kota Ember, belum punya izin, maka Anda tidak akan mengikuti. Mengantri? Apa yang Anda lakukan di sini? Tahukah Anda siapa orang-orang yang lewat di sini? Mereka semua adalah orang-orang penting di kota Ember. Bersikap kasar. Salah satu pria jangkung dan berbadan tegap itu berteriak keras. Yang punya izin harus mengangguk dan membungkuk untuk memanggil paman. Tapi yang tidak punya izin takut digantung.
Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Ember City, dan saya tidak tahu siapa yang memberi saya keberanian untuk melewati antrian. Situasi yang dialami Lindong jarang terjadi. Bagaimanapun, kota Ember adalah salah satu kota besar di dunia sangkar roh. Tidak semua orang berani melanggar aturan saat pertama kali datang ke sini. Tentu saja, hanya karena langka bukan berarti tidak tersedia. Selalu ada beberapa orang bodoh yang melakukan hal ini. Tuan muda saya telah melakukan perjalanan jauh dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingin pergi ke kota secepat mungkin. Tetapi antriannya terlalu panjang, jadi dia tidak mau mengantri. Saya ingin untuk minta 2 orang dewasa untuk membuatnya lebih mudah. Kata Ni Hongdo dan melangkah maju. Berikan paket kepada orang lain secara diam-diam. Setelah pria jangkung dan gemuk mengambilnya, dia diam-diam melihat apa yang ada di dalamnya. Matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Ini barang bagus, harta yang tak ternilai harganya. Singkirkan itu secara tidak sadar. Ni Hongdo menghela nafas lega saat melihat ini. Selama Anda menerimanya, Anda takut pihak lain tidak menerimanya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Ember, dan ini juga pertama kalinya dia melihat antrian panjang untuk memasuki kota. Tepat ketika Ni Hongdo mengira pihak lain akan melepaskannya, penjaga itu tiba-tiba berkata, kereta kuda pertama boleh masuk, dan 2 gerbong sisanya boleh kembali dan terus mengantri. Pak, kami bertiga berada di gerbong yang sama, dan kereta kuda di antaranya adalah putra kami, tolong permudah aku, kata Ni Hongdo cepat. Saya tidak peduli apakah Anda seorang pria sejati atau tidak. Ketika Anda datang ke kota Ember, Anda harus melingkari seekor naga atau berbaring untuk seekor harimau. Apakah Anda akan pergi atau tidak? Jika tidak, kembali dan antri, jangan tinggal di sini. Blokir jalan, jika tidak tim penegak hukum akan datang dan kamu tidak akan bisa pergi. Kamu, Ni Hongdo sangat marah. Saya tidak menyangka pihak lain memiliki nafsu makan yang begitu besar. Seperti yang diharapkan dari kota besar, bahkan penjaga gerbangnya pun sangat sombong. Harta yang dia berikan secara diam-diam bernilai tinggi, tapi itu hanya bisa muat di dalam kereta. Kalau mau masuk 3 mobil harus bayar 3 eksemplar. Sangat mahal untuk memasuki kota manapun. Betapa sekelompok orang yang memakan orang tetapi tidak memuntahkan tulangnya. Apa yang kamu? Aku tahu kalian adalah raja dan hegemoni di tempat lain. Tapi ini kota Ember, bukan kampung halamanmu. Jangan mengira kamu seorang wanita. Kami tidak berani melakukan apapun. Jika tidak pergi, aku tidak hanya akan berurusan denganmu, tetapi juga membunuhmu. Tuan muda, mari kita bersihkan bersama-sama. Penjaga besar dan kuat sama sekali tidak takut pada Ni Hongdo. Berdiri di belakangnya adalah istana Tuan Kota Ember. Bagaimana jika Anda menerima hadiah? Siapa yang tahu harta karun itu milik wanita ini? Bisakah Anda menyetujui panggilan tersebut? Jika Anda tidak setuju, itu tanggung jawab Anda sendiri. Ni Hongdo tidak punya pilihan. Orang pasti kuat, dan ketika mereka datang ke wilayah orang lain, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Terlebih lagi, Lindong hanya menjelaskan bahwa dia harus tetap low profile dan mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk menyelesaikan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Sambil menahan amarah di hatinya, dia sekali lagi mengeluarkan 2 harta karun yang terbungkus dan menyerahkannya kepada pihak lain. Dia berkata dengan marah, "Tolong lakukan ini demi kenyamanan Anda." Orang kuat itu menatap penjaga lainnya, dan setelah penjaga lainnya mengangguk, keduanya mundur agak jauh dan membenamkan diri dalam diskusi. Kami telah mengumpulkan 3 harta yang tak ternilai harganya, yang akan bertahan lama bagi kami. Apakah Anda ingin melepaskannya? Kamu bodoh, kelompok orang ini jelas-jelas adalah orang-orang kaya dari kalangan kecil.
Mereka akhirnya memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkan mereka pergi. Bukankah akan sangat rugi? Pikirkan cara untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Selain itu, kata seorang penjaga pintu. Tetapi ketika saya mengirim harta karun pertama, saya meminta mereka untuk melewati sebuah gerbong. Sekarang, saya telah mengirimkan 2 harta karun lagi. Ketiga gerbong tersebut harus diizinkan lewat. Apakah Anda mencari masalah? Apakah itu akan membuat mereka marah? Oke, kamu dari kalangan kecil, jadi bagaimana kalau kamu marah? Jangan katakan apapun dulu. Biarkan aku menyelesaikan ini, dan kita bisa tenang. Baiklah, kamu. Setelah mendiskusikannya dengan jelas, dia melangkah maju lagi. Orang kuat yang menerima hadiah itu tidak berkata apa-apa, dan penjaga lainnya berkata kepada Ni Hongdo, "Bawa tuan mudamu masuk, terima kasih." 2 orang dewasa. Alhasil, sebelum ada tindakan yang diambil, pihak lain mengucapkan kalimat lain. "Apa yang aku katakan adalah kamu dan putramu masuk, dan yang lain kembali dan berbaris dengan Juche." Ni Hongdo tertegun ketika dia hendak menyerang Juche. Dia perlahan berbalik dan menatap kedua penjaga itu dengan ekspresi malu. Patung tanah liat itu masih marah, dimainkan oleh pihak lain berulang kali. Ni Hongdo juga sangat populer saat ini, meskipun Lindong mengatakan bahwa dia harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Tapi dia juga mengatakannya, kami tidak menimbulkan masalah, dan kami jelas tidak takut akan hal itu. Terlihat jelas kedua kiper ini sengaja mempersulit keadaan. Bahkan jika Anda mengirim lebih banyak harta, pihak lain tidak akan melepaskannya. Oh, apa? Kamu terlihat sangat tidak yakin. Tahukah kamu di mana tempat ini? Ini adalah kota Ember, salah satu kota utama di dunia sangkar roh. Ini bukan tempat kumuh seperti kampung halamanku. Kami milik dari istana raja dari kota Ember, kata penjaga itu dengan arogan sambil menatap Ni Hongdo. Ni Hongdo ragu-ragu lagi ketika dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa dia adalah anggota istana Tuan Kota Ember. Baik itu di kota induk ataupun kota lainnya, tidak hanya rumah Tuan Kota nomor 1, setidaknya juga dikendalikan oleh kekuatan besar sebelumnya. Menyinggung kekuatan seperti itu, ini bukanlah hal yang baik bagi mereka yang baru di sini. Tepat saat Ni Hongdo bertarung antara surga dan manusia, suara Lindong terdengar di benaknya. Kata-kata Lindong sangat sederhana. Jangan takut, aku akan menjagamu jika terjadi sesuatu. Menggandakan kepercayaan diri Ni Hongdo, Tuan Muda berkata demikian. Jadi apalagi yang harus dia takuti? 2 orang dewasa, kupikir aku sudah memberimu cukup banyak wajah. Mengapa kalian masih saling mendorong begitu keras? Biarkan kami masuk. Bukankah baik bagi semua orang untuk menjadi harmonis dan menghasilkan uang? Kamu bilang kamu diizinkan untuk membiarkanmu masuk. Ketika kamu tiba di kota Ember, kamu tidak mematuhi peraturan kota Ember. Aku tidak menyuruhmu pergi. Aku kasihan padamu. Berhentilah mengomel dan cepat-cepat kembali dan berbaris. Biarkan aku, kita bisa kembali dan berbaris, mengembalikan harta karun itu, dan kita akan segera pergi. Ni Hongdo tiba-tiba berkata dengan keras. Harta apa? Jangan mencibir, kami tidak mengambil apapun. Saya pikir saya bisa memanfaatkan orang-orang dari tempat kecil ini. Tapi saya tidak menyangka pihak lain akan berani melakukan ini. Terutama karena Ni memberikan harta itu terlalu cepat pada 2 kali pertama, yang membuat kedua penjaga itu salah mengira bahwa dia mudah ditindas. Akhirnya ketika saya ingin memintanya lagi, saya menyadari bahwa saya menemui masalah. Semua orang melakukannya untuk mengumpulkan manfaat. Hal di atas juga membuka satu mata dan menutup satu mata. Tapi bagaimanapun juga, itu ilegal dan tidak bisa diungkapkan secara terbuka.
Ni Hongdou tiba-tiba meninggikan suaranya, sehingga semua orang di sekitarnya dapat mendengar dengan jelas, menarik perhatian banyak orang dan membuat penjaga pintu yang menerima hadiah panik. Benarkah? Apakah kamu menyitanya? Apakah kamu berani mengeluarkan 3 paket yang kamu bawa dan membukanya? Ni Hongdou mencibir. Ada apa dengan harta karun yang ada padamu? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa itu milikmu? Bisakah kamu mengatakan ya? Mungkinkah jika kamu hanya menunjukkan seseorang, harta itu juga milikmu? Bagaimana kalian berdua penjaga gerbang bisa memiliki harta karun tingkat tinggi? Aku khawatir tidak ada yang akan percaya jika kamu memberitahuku. Kan, terkadang kamu tidak bisa terlalu serakah. Lakukan saja, itu bukan milikmu dan tidak akan pernah. Raih tanganmu. Ni Hongdou berkata sinis. Konflik antara Ni Hongdou dan penjaga gerbang kota Ember menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Semua orang tampak seperti sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Baik mereka yang mengantri untuk memasuki kota maupun penjaga lainnya tidak berniat menghentikannya. Dia tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kamu wanita gila, kamu berani memfitnah penjaga kami. Sudah kubilang, kamu sudah tamat. Jika kamu berani menimbulkan masalah di kota Ember, kamu tidak akan bisa memasuki kota hari ini. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa memasuki kota itu, kota di masa depan. Dari mana asalmu? Kembalilah ke tempatmu sekarang. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan menangkapmu serta memenjarakanmu. Sebelum Ni Hongdou bisa membantah, Lin suara dong terdengar dari belakang. Haha, sungguh kekuatan resmi yang hebat. Seorang penjaga gerbang kota kecil berani mengatakan bahwa dia akan dijebloskan ke penjara. Siapa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri? Lin Dong sudah turun dari kereta saat ini. Majulah. Di belakangnya ada He Yao Ting dan penjaga elit keluarga Ni yang tersisa. Tuan, Ni Hong segera menyingkir. Lin Dong mengangguk, berjalan melewati Ni Hongdou, dan menghadapi 2 penjaga gerbang kota Ember. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahukan padamu. Ini adalah kota Ember, bukan lembah miskin tempat kamu mendominasi. Siapapun yang berani membuat masalah di sini tidak akan berakhir dengan baik. Kedua penjaga itu benar-benar panik sekarang. Mereka mengandalkan pohon besar rumah tuan kota untuk mengumpulkan manfaat dari orang-orang yang memasuki kota tanpa izin dan tidak mau mengantri. Namun semua itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekali terekspos pasti akan dihukum. Awalnya, sepertinya ini adalah pertama kalinya Ni Hongdou dan yang lainnya datang ke kota Ember. Dan harta yang diberikan kepada mereka 2 kali sangatlah berharga, setidaknya puluhan kali lebih berharga daripada manfaat yang mereka terima sebelumnya. Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang Taipan yang belum pernah melihat dunia, dan saya siap memerasnya dengan kejam. Tanpa diduga, pihak lain tiba-tiba berselisih. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan mengambil 3 harta karun itu dan menaruhnya di sana. Ketika semuanya sampai pada titik ini, mereka sangat menyesalinya. Jika Anda menarik perhatian orang dewasa di atas, Anda tidak hanya harus menyerahkan keuntungannya, tetapi Anda tidak akan mendapatkan rambut Anda sendiri, dan Anda juga harus dimarahi dan didisiplinkan. Ini benar-benar merugikan diri sendiri. Kami memang berasal dari lembah miskin yang Anda sebutkan, dan kami tidak bisa dibandingkan dengan Anda yang tinggal di kota utama. Tapi ini tidak berarti Anda lebih unggul dari yang lain. Ini pertama kalinya saya datang ke kota Ember. Niatnya bukan untuk membesar-besarkan. Tapi sayang sekali kalian berdua bodoh dan terlalu serakah. Jadi aku ingin melihat bagaimana kamu memenjarakan kami. Lin Dong berkata dengan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa panik di wajahnya. Bagaimanapun, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem, dan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat pertama Kaisar Realem.
Biarpun ada seseorang di kota Ember yang bisa mengalahkannya, pasti tidak banyak. Awalnya saya berpikir bahwa ketika saya pertama kali tiba di kota Ember, saya akan sebisa mungkin bersikap rendah hati. Akibatnya, hal itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyalahkan diri mereka sendiri. Bagaimana dia, seorang kaisar realem yang kuat, bisa merasa malu karena diintimidasi seperti ini oleh dua penjaga gerbang. Kedua penjaga itu berniat meminimalkan masalah serius, tapi mereka mengubahnya menjadi masalah sepele dan membiarkan Lindong dan yang lainnya lewat. Tapi sekarang banyak penonton yang memperhatikan, mereka tidak bisa melepaskan wajah itu. Bagaimanapun, mereka juga adalah penjaga kota yang berafiliasi dengan Istana Tuan Kota. Saya memperingatkan. Anda sekarang sebagai penjaga kota Ember. Jika Anda tahu apa yang terjadi, kembalilah dan jangan berlama-lama di sini. Jika tidak, Andalah yang akan menderita. Oh tidak, kaki dan mengambil langkah ke depan, melepaskan sedikit nafas. Meski hanya jejak, kedua penjaga pintu itu juga merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang ke arah mereka. Tubuh itu mundur tak terkendali. Selama proses ini, keduanya saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Keduanya mengertakkan gigi dan mengangguk pada saat bersamaan. Mereka melakukan gerakan menakjubkan secara serempak. Setelah berhenti, mereka berlutut di tanah. Bagi orang luar, sepertinya Lindong memaksa mereka untuk berlutut. Adegan ini membuat banyak orang di sekitarnya berteriak kaget. Mereka sudah memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi, tapi mereka tidak pernah menyangka kalau Lindong akan berani membuat para penjaga kota berlutut. Bahkan jika penjaga kota hanyalah sekelompok sampah, mereka adalah sekelompok bajingan. Tapi bagaimanapun juga, itu berada di bawah yurisdiksi Istana Tuan Kota. Ini mewakili wajah kota Ember dan Istana Tuan Kota. Jika penjaga kota berlutut di depan umum, bukankah itu merupakan tamparan di wajah Tuan Kota? Dan inilah yang diinginkan kedua penjaga itu, karena orang ini tidak mau menyerah. Maka kita hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan insiden tersebut. Jika masalah wajah meningkat ke Istana Tuan Kota, maka Istana Tuan Kota akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya. Menghadapi peristiwa sebesar itu, menerima hadiah adalah hal yang mudah. Mungkin tidak akan ada yang peduli. Apakah mereka tidak bisa melarikan diri? Tentu saja, niat awal Lindong bukanlah untuk membiarkan kedua orang ini berlutut, dia hanya ingin saling menakuti. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini semakin keras. Ratusan penjaga kota di depan gerbang kota Ember segera menghentikan pekerjaan mereka, berhenti membiarkan orang lewat, dan semua berkumpul di lorong Lindong. Seseorang memaksa penjaga kota untuk berlutut. Ini bukan masalah sepele karena berdampak pada wajah Istana Tuan Kota dan penjaga kota. Semakin banyak penjaga kota berkumpul, kedua orang yang berlutut di tanah menundukkan kepala dan diam-diam menunjukkan senyuman sinis. Siapa yang berani membuat masalah di gerbang kota Ember? Sebutkan namamu. Seorang pemimpin kecil penjaga kota memandang Lindong dan yang lainnya dan bertanya. Menghadapi lebih dari 100 penjaga kota, Lindong dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Baik Ni Hongdou dan He Yaoting telah melihat kekuatan Lindong. Mengetahui latar belakang Lindong jelas tidak mudah. Lalu bagaimana jika kota Ember adalah kota utamanya? Mereka percaya bahwa latar belakang putra mereka tidak akan membuatnya takut pada pihak lain. Lindong sendiri bahkan tidak terlalu takut. Bahkan jika masalahnya sampai ke Istana Tuan Kota, dia masih berada di pihak yang benar. Apakah ada alasan untuk menerima hadiah tetapi tidak melepaskannya? Anakku, Lindong, mengenai membuat masalah. Aku tidak mengakuinya,
karena mereka menerima hadiah itu. Mereka harus membiarkan kita memasuki kota dan tidak melakukan apapun dengan uang itu. Bahkan jika kita membuat masalah di istana tuan kota, aku tidak takut. Lindong sepertinya dibenarkan. Penampilan bepergian ke seluruh dunia. Apakah kalian menerima hadiah satu sama lain? Bos kecil itu memandangi dua penjaga yang masih berlutut di tanah. Yang Tu, tidak, kami jelas tidak menerimanya. Mereka berdua dengan cepat menggelengkan kepala sebagai penyangkalan. Ini benar-benar tidak bisa diterima sekarang. Setelah diterima, dia akan menjadi musuh publik semua penjaga kota. Mereka bilang mereka tidak menerima hadiah itu. Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Kamu berani memaksa penjaga kota kami untuk berlutut dan memfitnah penjaga kota. Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, kamu tidak akan pernah meninggalkan kota Ember dengan selamat hari ini. Bos kecil itu berteriak keras, mengancam. Dia tahu betul tentang menerima hadiah. Sebagai pemimpin kecil penjaga kota, orang-orang di bawah akan menawarkan sebagian dari hadiah setelah menerimanya. Tentu saja dia ingin melindungi rakyatnya sendiri. CK. Akhirnya aku paham apa artinya pejabat saling melindungi. Penjaga kota kecil dengan status seperti itu berani terang-terangan menerima keuntungan. Kuncinya tetap tidak berbuat apa-apa setelah menerimanya. Kamu memiliki nafsu makan yang buruk. Aku benar-benar tidak tahu betapa beraninya kamu. Kamu masih memiliki kekuatan itu. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tepat saat kedua belah pihak sombong, sebuah suara datang dari kota Ember. Tim penegak hukum ada di sini. Semuanya, mohon minggir. Para penjaga kota yang berkumpul dengan cepat memberi jalan menuju sebuah jalan. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 10 orang maju ke depan. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi dan terlihat sombong. Mengenakan pakaian hitam dengan tulisan penegakan hukum di atasnya. Mereka sombong dan punya modal untuk sombong. Pasalnya, tim penegak hukum merupakan sekelompok orang dengan status tertinggi di kota Ember. Sangat sulit untuk masuk ke dalam penegakan hukum. Bukan hanya kekuatannya yang harus prima, tapi hubungan juga harus terjalin. Tim penegak hukum tidak mengumpulkan sampah. Selama itu urusannya di dalam kota, maka itu adalah kewenangannya. Dibandingkan dengan tim seperti penjaga kota yang mengawasi gerbang, tim penegak hukum lebih dari satu tingkat lebih tinggi. Ketika penjaga kota melihat anggota tim penegak hukum, mereka harus dengan hormat memanggil mereka, Tuan, dan bermimpi menjadi salah satu dari mereka suatu hari nanti. Apa yang terjadi? Tanya pemimpin tim penegak hukum. Kembali ke penegak hukum, Pak, orang-orang ini tidak memiliki izin dan ingin memaksa masuk ke kota. Tentu saja penjaga kota kami tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Mereka menamparkan wajah istana tuan kota kita. Tolong ambil tindakan untuk menekan Xiao Xiao. Pemimpin muda penjaga kota berdiri dan menunjuk ke arah Lindong dan yang lainnya. Berbicara dengan nada hormat dan hati-hati. Kapten tim penegak hukum pertama-tama melihat kedua penjaga yang masih berlutut di tanah, lalu melihat ke arah Lindong dan rombongannya, dan bertanya, apakah situasinya benar? Saya ingin mengatakan bahwa semua yang dia katakan adalah bohong. Apakah kamu percaya? Lindong tidak menjawab, tetapi bertanya pada pihak lain. Kamu bajingan? Kapten bertanya kepadamu, apakah itu benar? Yang harus kamu lakukan hanyalah menjawab ya atau tidak. Dari mana datangnya semua omong kosong itu? Katakan satu kata lagi dan aku. Seorang anggota tim penegak hukum menunjuk ke arah Lindong dan mengutuk. Lindong menoleh dengan mata seperti kilat. Anggota tim penegak hukum yang menghina Lindong segera menutup mulutnya seolah lehernya dicubit. Apakah ini kualitas tim penegak hukum? Sejujurnya, saya telah mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan petugas penegak hukum yang tak terhitung jumlahnya. Anda adalah yang terburuk yang pernah saya lihat.
Tampaknya kota Ember tidak lebih dari itu. Satu dari 8 kota besar di dunia Sangkar Roh 1. Sayangnya, namaku tidak sesuai ketika aku melihatnya hari ini. Lindong berkata dan menggelengkan kepalanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton di tempat kejadian memandang Lindong dengan ngeri. Saya ingin tahu apakah anak ini bodoh. Beranikah Anda mengatakan hal seperti itu tentang tim penegak hukum kota Ember? Siapa yang tidak tahu bahwa di kota Ember, tim penegak hukum memiliki kekuatan yang sangat besar dan memegang kekuasaan hidup dan mati bagi sebagian besar orang. Jika ada yang membuat marah tim penegak hukum dan tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat, dia akan berakhir buruk. Lindong mengatakan ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Ember. Jadi itu jelas bukan kekuatan lokal kota Ember. Sedangkan untuk kota-kota lain, bahkan pasukan tingkat penguasa di kota-kota tingkat pertama mengalami kesulitan untuk datang ke kota Ember. Kecuali jika itu adalah kekuatan tertinggi dari 7 kota besar lainnya. Istana penguasa kota Ember mungkin akan memberi mereka sedikit perhatian. Bagaimanapun, bisa menjadi kekuatan utama di kota utama bukanlah lampu hemat bahan bakar. Di Linglan Domain, semua orang saling mengenal. Bisa secara umum, tidak mungkin kekuatan satu kota utama berpindah ke kota utama lainnya. Jika terlalu jauh dari titik pendaratan, akan merepotkan jika terjadi hal yang tidak terduga. Kemungkinan Lindong datang dari kota utama sangat kecil. Setelah kaget, para penonton menunjukkan ekspresi penasaran. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Berani menghina tim penegak hukum di depan umum. Sudah bertahun-tahun sejak hal ini terjadi. Kedua penjaga yang berlutut di tanah sudah senang. Dan mereka menginginkan efek ini. Bukan giliran Anda sebagai orang luar untuk menilai kualitas kami. Kemarilah dan bawa semuanya. Saya ingin memeriksanya secara pribadi, kata kapten tim penegak hukum dengan wajah muram. Kata-kata Lindong benar-benar membuatnya marah. Ya, kapten, lebih dari selusin anggota tim penegak hukum menjawab serampak. Kemudian dia bergegas maju, bersiap untuk menangkap Lindong dan kelompoknya. Membawa mereka ke kota, memasukkan mereka ke dalam penjara, dan kemudian membersihkan mereka secara perlahan. Ni Hongdo, He Yaoting, dan beberapa elit keluarga Ni yang tersisa semuanya bergerak untuk berdiri di depan Lindong. Mereka tidak peduli apa tim penegak hukum itu atau tidak. Jika Anda berani menyerang Tuan Muda, Anda harus lulus ujian Anda sendiri terlebih dahulu. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan dari tim penegakan hukum kota Ember. Namun mereka tetap harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sepertinya ini pertama kalinya Anda berada di kota Ember. Anda tidak tahu seberapa kuat tim penegak hukum kami. Hanya dengan kucing dan anjing ini, Anda ingin menghentikan tim penegak hukum saya. Itu hanya angan-angan saja. Dari tim penegak hukum mencibir ketika dia melihat Ni Hongdo dan yang lainnya berkata. Pertunjukan akan segera dimulai. Para penonton tanpa sadar mundur agak jauh. Tepat saat kedua belah pihak hendak bertabrakan. Lindong sepertinya mengubah posisinya dan tiba-tiba muncul di depan. Dia dengan lembut mengucapkan satu kata, keluar. Badai bertiup dari mulutnya. Lebih dari 10 anggota tim penegak hukum yang bergegas merasakan telinga mereka berdengung, pikiran mereka kacau, dan tubuh mereka ringan dan lapang saat terbang. Bukan hanya mereka, kapten tim penegak hukum di belakang juga merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya telah terlempar. Belum lagi para penjaga, bahkan tim penegak hukum pun tidak bisa menghentikan mereka. Bagaimana mereka bisa kabur? Dalam sekejap, semua orang yang berdiri di depan Lindong terjatuh. Tim penegak hukum ditambah para penjaga, tim yang terdiri dari ratusan orang, semuanya terbang dan menabrak tembok kota Ember.
Bang bang bang, engah, engah, engah. Suara benturan dan muntah darah terdengar satu demi satu. Setelah beberapa saat, ratusan orang menabrak tembok kota dan jatuh ke tanah, masing-masing meratap kesakitan. Para penonton yang menunggu untuk menonton pertunjukan semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Anda terpesona? Atau ada yang salah dengan telinga Anda? Apakah kata-kata yang bergulir begitu kuat? Lebih dari selusin anggota tim penegak hukum, bersama ratusan penjaga, dikalahkan seperti ini. Siapa orang ini? Dia terlihat sangat muda. Tanpa diduga, kekuatannya sangat kuat. Tak heran jika tim penegak hukum yang berani menghina Ember City di depan umum ternyata punya modal. Di usia yang begitu muda, dengan kekuatan yang begitu kuat, latar belakang di belakangnya tidak boleh lemah. Kali ini tim penegak hukum dan tentara penjaga mungkin menghadapi situasi yang sulit. Jika memang datang dari kota utama lain, diperkirakan masalah ini pada akhirnya harus dibiarkan begitu saja. Karena Lindong hanya menargetkan tim penegak hukum dan penjaga di depan, penonton di sekitarnya tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini, kapten tim penegak hukum berdiri dengan gemetar terlebih dahulu. Dia yang terkuat, jadi lukanya secara alami lebih ringan. Cedera fisik jauh lebih sedikit dibandingkan trauma psikologis. Dia tidak akan pernah memikirkan hal itu. Tuan muda di depannya bisa jadi sangat kuat. Dia sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun pihak lain hanya mengucapkan kata, "Pergi." Kamu, siapa kamu? Kapten tim penegak hukum bertanya dengan suara gemetar. Seperti yang saya katakan tadi, Tuan Muda Lindong ini pertama kalinya saya datang ke kota Ember. Dan saya berencana untuk tinggal di sini sebentar. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi Anda harus memaksa saya. Saya sangat bertele-tele ketika saya memasuki kota, dan saya memberi Anda keuntungan. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Apakah menurut Anda saya mudah ditindas sebagai orang asing? Hari ini saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan semut terhadap saya, Lindong berkata dengan tenang. Dua penjaga kota yang menjaga gerbang yang baru saja menerima bantuan Ni Hongdo benar-benar pingsan. Bukan karena dia terluka parah, tapi dia ketakutan. Ketika kekuatan Lindong membuat lebih dari selusin tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota tidak dapat melawan, keduanya tahu bahwa mereka dalam masalah hari ini. Itu adalah kesalahan mereka sejak awal, dan mereka menolak untuk melepaskan barang-barang tersebut setelah dikumpulkan. Saya pikir saya telah bertemu dengan orang desa yang belum pernah melihat dunia dan ingin menghasilkan lebih banyak uang. Bagus sekarang, jika Anda tidak mendapatkan manfaatnya, Anda bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa Anda. Jika bertemu dengan masyarakat biasa, tim penegak hukum akan menekan secara paksa dan tidak mendengarkan penjelasan pihak lain sama sekali. Tetapi ketika Anda bertemu dengan pria seperti Lindong yang kuat dan memiliki latar belakang yang kuat, dia pasti akan menyelesaikannya pada akhirnya. Jika ditelusuri saat ini, kedua orang tersebut hampir pasti tewas. Di bawah tekanan psikologis dan cedera fisik yang luar biasa, mereka langsung pingsan. Saya ingin tahu dari kota utama mana Tuan Lin berasal. Saya Wang Seng, Kapten Regu ke-73 Tim Penegakan Hukum Kota Ember. Saya baru saja menyinggung Tuan Lin. Mohon maafkan saya. Tim melaporkan nama keluarganya. Menghadapi pemuda kuat di depannya, Wang Seng, Kapten Tim Penegakan Hukum Kota Ember, harus menundukkan kepala bangsawannya. Jika seseorang menyakitimu, kamu harus membungkuk dan meminta maaf. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan dan status. Yang ditakuti Wang Seng bukanlah Lindong sendiri, melainkan kekuatan di belakangnya. Lindong memang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan kekuatannya terbatas.
Tidak mungkin dia bisa mengalahkan istana tuan kota sendirian. Namun berbeda dengan kekuatan di belakangnya, kekuatan yang bisa memupuk penerus seperti Lindong benar-benar ditakuti. Pasukan teratas di 8 kota utama alam linkage semuanya saling mengenal di domain Linglan. Kecuali jika ada hubungan yang tidak bersahabat. Jika tidak, kurang lebih, Anda akan diberi sedikit perhatian dan Anda tidak akan melakukan banyak hal dengan baik. Pada akhirnya, orang-orang yang bekerja di bawahlah yang disalahkan. Dengan kata lain, selama Lindong adalah keturunan langsung dari 7 kekuatan teratas lainnya di kota utama, masalah ini pasti akan menjadi tanggung jawab mereka. Pemecatan dari tim penegak hukum akan menjadi hukuman paling ringan saat itu. Kata-kata Wang Seng diharapkan oleh para penonton di sekitarnya. Seorang kapten tim penegak hukum sebenarnya tidak cukup di depan tuan muda seperti Lindong yang jelas-jelas merupakan keturunan langsung dari kekuatan yang kuat. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Ingin menanyakan latar belakangku? Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku hanya aku sendirian dan tidak memiliki latar belakang atau kekuatan di belakangku. Apapun cara yang kamu miliki, aku akan terus melakukannya, Lindong berkata jujur. Namun, tidak ada yang percaya dengan apa yang dia katakan. Sepertinya dia hanya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Bisakah orang yang kesepian memiliki bakat dan kekuatan yang begitu kuat? Bagaimanapun, tidak ada penonton yang mempercayainya. Termasuk Wang Seng, untuk bisa menduduki posisi kapten tim penegakan hukum kota Ember. Ia bisa dikatakan sebagai sosok menengah di kota Ember, dan ia juga mendapat dukungan yang cukup besar di belakangnya. Saya telah bertemu banyak orang jenius, tapi tidak ada yang memiliki kekuatan Lindong. Hanya satu kata gulir yang dapat membunuh tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota dalam hitungan detik. Saya khawatir dibutuhkan panglima tertinggi untuk memiliki kekuatan ini. Tuan Lin, tenanglah, Tuan Lin, tenanglah, ini semua salah paham. Kami sama sekali tidak berniat melakukan apapun terhadap Anda sekarang. Kami hanya ingin mengundang Anda ke istana Tuan Kota untuk berkumpul. Kondisi di sini terlalu buruk. Ketika Anda pertama kali tiba di kota Ember, kita harus melakukan yang terbaik. Lakukan saja sebagai tuan tanah. Wang Seng menjelaskan dengan cepat. Oh, begitukah? Lindong pura-pura bingung. Itu benar. Beraninya kami melakukan apapun padamu. Kamu lelah karena perjalanan, dan aku hanya ingin mengundangmu ke rumah tuan kota untuk minum teh. Maksudmu? Aku tidak seharusnya mengambil tindakan terhadapmu, Lindong bertanya sambil setengah tersenyum. Tidak, itu karena kami tidak mengungkapkan maksud kami dengan jelas. Sehingga Tuan Lin salah paham, ini semua salah kami. Pergi dulu, mari kita lihat istana Tuan Kota. Setelah Lindong mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam kereta. Sekarang sebagian kekuatannya telah terungkap, kalau begitu pergi saja ke rumah Tuan Kota dan lihatlah. Menurut pemahaman Lindong, rumah Tuan Kota biasanya dikendalikan oleh kekuatan terkuat secara bergantian, mewakili kekuatan tempur tertinggi sebuah kota. Ide untuk tetap low profile pasti tidak akan terwujud. Sekarang Lindong juga ingin mengerti, bagaimanapun, jika He Yaoting berakar di sini, dia juga akan menyentuh kue beberapa orang. Selesaikan saja masalahnya terlebih dahulu, hentikan masalah dalam buayan sehingga Anda dapat kembali ke dunia nyata dengan pikiran tenang. Jika tidak, Anda tetap perlu mengungkapkan kekuatan Anda ketika saatnya tiba. Melihat Lindong berbalik dan masuk ke dalam mobil, Wang Seng menghela napas lega. Akhirnya lolos. Jika Lindong benar-benar membunuhnya, kematiannya akan sia-sia. Hal serupa juga terjadi pada anggota tim penegak hukum dan pengawal di belakangnya.
Siapa yang mengira bahwa seorang anak laki-laki yang tidak berbahaya bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Jika pihak lain tidak menunjukkan belas kasihan, saya khawatir semua orang sudah mati, sisa hidup. Setiap orang merasa hidup ini begitu indah dan harus diperhatikan di masa depan. Yang rendah hati haruslah rendah hati, jangan main-main dengan orang seperti ini lagi. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana saya mati. Kemarilah, lihat apakah kedua orang itu sudah mati. Jika mereka belum mati, masukkan mereka ke penjara dulu dan tunggu sampai Tuan Lin menanganinya. Setelah menerima hadiah, Tuan Lin tidak akan diizinkan memasuki kota. Saat ini, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah di hatinya, dan dia ingin mencabik-cabik orang ini. Kalau bukan karena dua bajingan, bagaimana saya bisa berakhir dalam situasi ini hari ini? Dia merasa malu di depan banyak orang dan menyinggung Tuhan yang tak tersentuh. Kami tidak tahu apakah kami dapat bertahan dari krisis ini dengan aman. Seandainya Anda benar-benar dipecat dari tim penegak hukum, hari-hari mendatang akan sulit, pemandangan sebelumnya akan hilang selamanya. Sebagai kapten tim penegak hukum, Wang Sheng dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Ember, tapi juga tanpa beban. Statusnya juga cukup tinggi. Kemanapun dia pergi, orang lain harus dengan sopan memanggilnya Kapten Wang. Begitu dia dikeluarkan dari tim penegak hukum karena kejadian ini, dia tidak punya tempat untuk menangis. Statusnya di kota Ember tidak hanya akan jatuh ke bawah dan diejek oleh orang lain, tetapi statusnya dalam keluarga juga akan anjlok. Meski ditinggalkan oleh keluarganya, yang menantinya adalah kehidupan sebagai orang kelas bawah. Wang Sheng tidak menginginkan ini, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah mendapatkan pengampunan Lindong. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Bersambung.